semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengedukasikan kepada kalian tentang output device, supaya kalian lebih paham tentunya. Dalam mata kuliah konsep teknologi informasi, dengan dosen pengampu Bapak Khairul Umam Syaliman STMKOM. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok saya, yaitu Diana Reski Utami, Fikri Munadi, Habli Mutakin, Muhammad Sahid Khairullah, Salsabila Reskia yaitu saya sendiri, dan Ulfa Damayanti. Langsung saja ke materi pembahasan kita, yaitu What is an output device? Yang pertama, pengertian apa itu output device. Yang kedua, contoh, apa saja contoh output device? Dan yang terakhir, perkembangan, bagaimana perkembangan output device. Yang pertama, pengertian output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal computer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting, karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Output device diperlukan untuk menghasilkan output grafis atau tampilan berupa gambar. Tanpa output device, kita tidak bisa melihat proses apa yang sedang berjalan. Nah, ada dua tipe output, soft and hard. Soft output menggunakan berbagai bentuk tampilan atau monitor, CRT atau LCD, panel, dan lain-lain. Sedangkan hard output dihasilkan dengan menggunakan printer dan lain-lain. Contoh-contoh output device. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat keras jenis output yang digunakan untuk mencetak data dari yang semula berupa soft copy menjadi hard copy. Dalam pengertian lain, printer juga diartikan sebagai alat yang bisa menampilkan data ke dalam bentuk cetakan, bisa berupa gambar, grafik, maupun teks di atas kertas. Fungsi printer adalah mencetak dokumen, merangkap alat pemindai, mencetak foto. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah satu benda daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan, termasuk pengubahan ukuran atau informasi, misalnya tekanan. Transducer bisa berupa peralatan listrik, elektronik, elektromekanik, elektromagnetik, fotonik, atau fotovoltaik. Dalam pengertian yang lebih luas, transducer kadang-kadang juga didefinisikan sebagai suatu peralatan yang mengubah suatu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lainnya. Speaker merupakan salah satu peralatan output komputer yang memiliki bentuk seperti kotak ataupun bulat, dengan kemasan unik yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan dari komputer yang berupa suara. Yang keempat, proyektor. Proyektor menurut para ahli adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Dengan kata lain, pengertian proyektor adalah alat untuk membantu menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar. Bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Yang kelima, headset. Headset atau speaker telinga adalah perangkat elektronik gabungan antara headphone dan mikrofon. Biasanya headset digunakan untuk mendengarkan suara
dan sekaligus berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer, misalnya untuk phone. Umumnya, headset ditujukan untuk digunakan kepada perangkat yang lebih besar seperti laptop, komputer, atau lainnya. Tapi bisa juga digunakan untuk perangkat kecil sebasis mobile dan sejenisnya. Perkembangan peralatan output device sekarang ini semakin banyak dan semakin canggih, dan memudahkan kita dalam menggunakannya. Namun, di samping perkembangannya yang semakin canggih, peralatan tersebut harganya juga semakin mahal. Contohnya perkembangan yang terjadi pada monitor. Perkembangan monitor komputer yang saat ini digunakan sebenarnya terbagi menjadi dua fase. Pada fase pertama, tepatnya tahun 1855, ditandai dengan penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler. Beliau merupakan bapak dari monitor tabung. Setelah 33 tahun, ahli kimia asal Austria, Friedrich Schweinitzer, meletakkan dasar pengembangan teknologi LCD dengan menemukan kristal cairan. Teknologi tabung awalnya memang dikembangkan untuk merealisasikan monitor. Berikut ini perkembangan monitor dari tahun ke tahun. Yang pertama, tahun 1855. Tabung Geissler oleh Heinrich Geissler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Yang kedua, tahun 1859, sinar katoda ditemukan Julius Placker, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Yang ketiga, tahun 1888, penemuan liquid kristal oleh Friedrich Schweinitzer. Ahli kimia dari Austria menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair. Yang keempat, 1897. Tabung Brown, Carl Ferdinand Brown mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Tahun kelima, 1930. Siaran full electronic Manfred von Arden, ilmuwan Universal Knowledge, berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama. Pada tahun 1931, ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Yang keenam, tahun 1963, penemuan liquid kristal cyan biphenyl George Gray, ahli kimia dari Universitas Hull, Inggris, menemukan kristal cairan cyan biphenyl. Kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini. Yang ketujuh, tahun 1969, TN LCD. Pertama, James Ferguson mengembangkan teknologi TN ini yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Yang kedelapan, kemudian pada tahun 1984, IBM memperkenalkan NH Graphics Adapter atau IGA yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan CGA. Pada tahun 1987, IBM memperkenalkan tampilan standar Video Graphics Adapter atau VGA. VGA merupakan standar analog video dengan sinyal red, green, and blue yang digunakan untuk menampilkan objek full color dengan intensitas yang tinggi. Pada tahun 1990, IBM memperkenalkan standar Graphics or Extended Graphics Array atau XGA. Pengembangan dari 8514 atau A generasi berikutnya yaitu XGS Strip 2 memberikan resolusi 800 x 600 pixel yang menghasilkan 16 juta warna dan resolusi 1024 x 768 yang menghasilkan 65,536 warna. Tahun 2000, layar datar untuk home user monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Tahun 2005,
Layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Namun, mata harus pada posisi tertentu. Masih banyak lagi output device yang mengalami perkembangan terus-menerus dari waktu ke waktu, yang tiada hentinya selalu memunculkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang di-upgrade, ditambahkan fungsinya agar memudahkan manusia, hingga nantinya berkembang output device yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Output device yang akan populer dan akan banyak diminati pada masa yang akan datang mungkin adalah holographic display. Holographic display adalah pemancar atau alat yang menghasilkan sebuah hologram. Teknologi hologram ini telah dikembangkan pada akhir tahun 1940-an. Teknologi ini dikembangkan oleh seorang fisikawan bernama Dennis Gabor. Dennis menemukan dan mengembangkan metode holografi. Setelah itu, pada tahun 1947, perusahaan British Thomson Huston mengembangkan mikroskop elektron menggunakan teknik holografi elektron. Penelitian tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan holografi modern. Pada tahun 1960-an, hologram statis 3 dimensi pertama kali diproduksi setelah penemuan sinar laser oleh ilmuwan Uni Soviet yang bernama Yuri Denishuk. Sistem ini menggunakan proyeksi holographic laser projection atau HLP dan sensor inframerah. Dalam holografi terdapat teknik yang memungkinkan perekaman bidang cahaya. Umumnya holografi merupakan produk dari sumber cahaya yang tersebar dari suatu benda. Cahaya tersebut akan direkam kemudian direkonstruksi saat bidang cahaya asli tidak ada lagi. Holografi ini sama dengan rekaman suara, di mana saat bidang suara yang dibuat oleh benda bergetar seperti alat musik dikodekan sedemikian rupa sehingga dapat diproduksi ulang tanpa adanya benda yang bergetar. Penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh Dr. Yoichi Ochiai dari Tsukuba Universitas di Jepang. Ilmuwan Jepang tersebut menggunakan teknologi laser femtosecond, lalu mengembangkan Fairy Light, yaitu sebuah sistem yang dapat menembakkan laser berfrekuensi tinggi yang berlangsung sejuta miliar per detik. Menggunakan teknologi laser femtosecond, laser berfrekuensi tinggi tersebut bisa merespons sentuhan manusia. Saat disentuh, menurut The Monitor Daily, permukaan hologram itu akan terasa seperti sebuah kertas amplas yang keras, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya dikembangkan ke dalam berbagai bentuk, baik itu output device maupun input device dengan bentuk berbagai macam. Sehingga nantinya banyak output berbentuk hologram yang bisa disentuh menggunakan alat maupun sentuhan langsung dari jari, sehingga dapat memudahkan manusia dalam berbagai bidang, seperti militer, yang lebih mudah melihat medan area pertempuran, medis, untuk lebih memudahkan melihat bagian tubuh pasien. Pada bidang musik, salah satu contohnya adalah Vocaloid Hatsune Miku, yang konsernya ditampilkan dengan hologram. Contoh holographic display yang pernah ada yaitu table hologram, computer pen, holofact, fisik hologram, dan hologram dari benda yang berputar cepat, dan lain-lainnya. Kelebihan hologram yaitu komunikasi langsung tanpa batas karena kendala jarak dapat diatasi dengan mudah. Mempermudah media massa, khususnya media massa elektronik dalam menyampaikan informasi. Lebih menarik dibandingkan dengan 3D. Teleconference atau video conference karena pengguna merasa seperti berkomunikasi langsung sehingga komunikasi menjadi lebih hidup. Kekurangan hologram yaitu orang akan malas untuk repot karena sudah dimanjakan oleh teknologi ini. Mudah terjadi manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat terjadi tindak kejahatan dan penipuan karena menggunakan objek palsu. Orang bisa melakukan kejahatan mencuri data-data rahasia tanpa harus datang ke tempat penyimpanan data secara langsung. Pada orang tua akan kehilangan waktu private-nya dengan anak-anak, karena mereka akan lebih memilih memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya.
Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu output device atau alat keluaran adalah peralatan yang memberikan keluaran yang berguna untuk mengetahui apakah sebuah pemrosesan berjalan dengan benar atau tidak. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu huruf, angka, simbol khusus, image, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. Alat output dapat berupa hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Alat-alat yang termasuk output device yaitu printer, monitor, speaker, handphone, dan infocus. Perkembangan peralatan output device sekarang ini semakin banyak dan semakin canggih dan memudahkan kita dalam menggunakannya. Perkembangan output device akan selalu terus berkembang menjadi lebih simpel dan semakin simpel, sehingga harga dari output device yang semakin canggih pun meningkat. Perkembangan output device dapat kita lihat dari mulai diciptakannya dalam bentuk yang rumit dan banyak kekurangan, berkembang hingga sekarang yang memiliki bentuk yang simpel dan mudah digunakan. Contohnya seperti monitor komputer yang dulunya bertabung hingga sekarang bentuknya pipih. Tidak hanya itu, printer yang dulunya hanya dapat memprint dengan resolusi sangat rendah, sekarang printer pun bisa melakukan scan dan fotokopi dan memprint dengan resolusi tinggi. Output device berbentuk hologram kemungkinan nantinya akan berkembang pesat, sehingga hologram yang ditampilkan bisa dipegang, diatur, dan dimanipulasi, sehingga dapat memudahkan manusia dalam segala hal. Saran yang kami bisa sampaikan di sini yaitu, melihat begitu pesat dan canggihnya perkembangan output device komputer ini, kami mengajak kita semua agar pandai-pandai memilih suatu peralatan komputer, khususnya alat output device. Karena dari perkembangan alat-alat output device itu, tentu juga dibarengi oleh mahalnya peralatan output device tersebut. Pada dasarnya, peralatan-peralatan tersebut memiliki fungsi yang sama, dan semua memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Jadi, dalam memilih atau membeli peralatan, sebaiknya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing ya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.